Oke, jadi saya ulang, sudah kami share untuk Adi yang sudah cukup lengkap. Kemudian hari ini kita akan topik yang Anda pelajari seperti apa. Nah, itu hari ini mudah-mudahan semakin memberikan gambaran etno itu apa dan aspek-aspek yang bisa dikaji itu apa saja. Oke, jadi dasar etnomatematik ini di presentasinya Pak Adi itu sudah disarikan ya, diambil poin-poinnya. Ini dari buku saya, terusnya juga sudah saya upload. Jadi detailnya mungkin bisa dibaca di situ. Ini saya juga ingin mendapat manfaat karena saya kan memang comot sana comot sini dari berbagai ada bahasa atau kalimat yang belum gitu enak saya. Oke, kemudian jadi ini poin-poinnya: pengertian etno, wujud budayaan, komponen budaya, budaya itu apa saja nanti ya yang menjadi apa yang bisa menjadi bahan kajian. Kemudian aktivitas fundamental, kebaruan pian, pendekatan inovatif dalam matematika dan pedagogi pendidikan guru atau kaitannya dengan pendidikan. Oke, jadi secara singkat etnomatematik itu ilmu yang mengkaji aspek matematika dalam budaya. Singkatnya mungkin itu aspek matematika dalam satu budaya. Nah, budaya itu apa nanti bisa kita lihat, tidak spesifik ke kesenian ya. Kesenian itu hanya salah satu contoh produk budaya. Oke, ini sudah dijelaskan Pak Adi, saya kira. Kemudian De Ambrosio ini tokohnya ya, tokoh pentingnya ini yang kalau orang bicara etnomatematika ini biasanya ke De Ambrosio. Ini kalau saya baca sekilas itu dulu itu terkait dengan proyek pemberantasan atau program ya, pemberantasan buta huruf literasi numerasi lah kalau sekarang dia. Karena kalau sekolah kurikulum literasi numerasi itu kan banyak pakai kurikulum barat ya, apalagi ini orang berhasil ya, banyak jajan orang barat itu matematika atau literasi ya, literasi itu pelajaran membaca itu banyak konteks dari barat gitu ya. Sehingga kadang penduduknya nggak gitu nyambung. Makanya pertanyaan dia kan, bisa nggak dari start dari konteks budaya penduduk lokal tersebut. Nah, maka terus dikajilah budaya lokal itu yang bisa menjadi bahan atau starting point untuk memulai pelajaran. Jadi seperti pedagogi reflektif kan juga mulai dari konteks kan, siapa yang kita ajar, nah itu penting siapa yang kita ajar. Kalau sesuatu yang kita berikan itu terlalu jauh dari budaya mereka, dari kesadaran mereka, itu kan bisa pelajaran itu menjadi tidak bermakna, nggak nyambung gitu. Oke, ini saya hanya menambahi keterangan aja, ini sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Kalau detail nanti sama aja saya mengulangi penjelasan Pak Adi. Oke, nah ini kemudian yang penting dipahami ini wujud kebudayaan, ini bisa gagasan, aktivitas, atau artefak. Ya. Jadi baik bisa yang material maupun non-material.
yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kemudian kalau kajian-kajian etno yang sudah ada itu cenderung banyak di ini ya, artefak, kemudian bangun-bangun geometris gitu. Itu nggak keliru, tapi udah terlalu banyak. Dan kita ingin semakin mengembangkan. Ada material, non material, kemudian termasuk yang kan kita kaji di sini permainan tradisional. Permainan tradisional itu kan apa ya? Kan termasuk non material ya. Kalau diwujudkan, dimainkan, kelihatan ya. Seperti tarian itu. Tarian itu kan apa ya? Konsep apa itu tarian? Kalau setelah ditarikan, diperagakan kan baru kelihatan. Oh ini tuh tariannya. Tapi kalau hasil budayanya itu juga termasuk non material ya, termasuk gagasan juga sih di situ ada. Kemudian ada soal cerita rakyat, nah ini juga. Bahkan lebih detail kalau di Ambrosio atau di nanti kita lihat di ini siapa namanya Bishop gitu ya, tokoh lainnya Bishop nanti di aktivitas fundamental. Jadi kebudayaan itu juga bisa terkait dengan aktivitas masyarakat tertentu ya, sekelompok masyarakat gitu ya. Jadi misalnya nelayan atau kelompok dokter gitu ya. Itu matematik yang biasa mereka praktekkan itu matematika apa saja, itu juga termasuk kajian etno. Artinya dalam suatu kelompok atau profesi masyarakat tertentu itu juga etno termasuk budaya. Jadi cukup luas. Jadi kita orang pemat pun matematik kalau ngajar untuk prodi lain itu juga kita harus mengetahui sih di sana matematika apa yang bisa biasa digunakan gitu ya. Walaupun secara abstrak matematik itu sama, tapi kan konteksnya beda-beda. Makanya kita belajar etno itu kan terkait dengan bagaimana konteks di sana. Kalau semua belajar kalkulus diajari membuktikan pakai epsilon delta itu, waduh itu kan jelas bisa pusing semua. Tapi ironisnya kadang orang dulu ya, mungkin generasi dulu itu ngajar itu kalau yang diajari nggak paham, pusing, itu malah bangga. Itu keliru. Harusnya gagal itu. Ngajar yang diajari nggak ngerti itu kan gagal malah sebenarnya. Diajari nggak ngerti, biar yang kelihatan ngerti, kelihatan pandai hanya gurunya, itu paradigma lama. Zaman dulu. Oke, kemudian ini aktivitas fundamental matematika dalam matematika. Ini yang dikemukakan Bishop. Ini memberi panduan ke kita ya. Kira-kira aktivitas matematik apa saja yang kiranya ada dalam matematika. Jadi ini memandu lah, memberi pancingan. Yang jadi salah kaprah itu kadang suatu kajian etno ya atau budaya itu dipaksa seluruh fundamental matematik ini ada semua. Ya kalau dipaksa-paksa sih bisa, tapi akhirnya kan menjadi tidak khas, gitu. Tidak khas. Harapan saya jangan cukup khas. Kemudian ini diingatkan, di sini ada istilah counting, locating, measuring, mengukur, kemudian ada designing atau mendesain, explaining. Jadi ini poin-poin yang kalau kita misalnya mengkaji etno itu kalau misalnya bingung gitu ya, bingung itu kan nggak ada panduan gitu ya, kemana aku harus melangkah. Kita bisa bertanya dari sini. Ini aspek countingnya ada nggak kira-kira? Aspek
pengukurannya ada enggak gitu kan. Coba eksplornya. Kalau masih belum punya ide, istilahnya kita bisa punya bahan merenung, bahan bertanya dari 6 aktivitas fundamental ini. Jangan-jangan ini masalah counting. Counting itu membilang, ya, menghitung, kombinatorik atau prinsip perkalian, barang itu kan termasuk counting. Explaining, penjelasan, logika, apa dan sebagainya. Oke, ini sudah dijelaskan ya oleh Pak Adi. Jadi kita bertanya ke yang kita kaji, bahan kajian kita ini cenderung ke ada konsep matematika apa di situ. Sambil Anda merenungkan yang Anda pelajari itu kira-kira ada apa. Dan nanti di-share-kan itu siapa kali nanti juga akan dapat masukan dari yang lain. Measuring, pengukuran, ini juga ada awalnya ya. Awalnya ini pada mulanya ya, awalnya itu untuk apa? Ada mendesain, ada playing, bermain. Mungkin permainan rakyat agak kental di sini saya kira ya, mungkin ya. Kelihatannya ini kan. Prosedur sosial, aturan, itu kan permainan ada aturan. Ada permainan, teka-teki, ada pemodelan, penalaran ya, strategi, ada strategi permainan, prosedur, prediksi. Kalau saya melangkah dari sini, kira-kira prediksinya bagaimana? Mungkin areal ini yang cukup relevan terkait dengan topik yang kita bahas. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk topik-topik yang lain. Seperti pengukuran gitu ya. Mungkin kalau apa itu? Pate lele atau apa itu kan ada juga ya. Pengukuran. Pengukuran itu kan ada pengukuran informal, tidak formal. Kalau sentimeter itu kan jelas pengukuran formal. Oke, kemudian explaining, penjelasan. Nah ini nanti kita mungkin juga terkait lebih lanjut. Tadi misalnya ada strategi. Kenapa strategi itu yang selalu bisa memenangkan? Nah, itu kan perlu dijelaskan. Ada argumennya, ada pembuktiannya, logikanya. Walaupun seperti yang saya bilang, mungkin kajian kita itu belum sampai ke situ. Sampai ke hipotesis dulu, menduga strateginya seperti apa itu sudah cukup. Nanti kalau yang mau skripsi apa dilanjutkan nanti explaining-nya ini biasanya lebih jauh ini. Pembuktian itu kan explaining otomatis. Oke, kemudian kebaruan dalam penelitian matematika ini ada beberapa aspek ya atau dimensi ini, 6 dimensi. Jadi kalau yang sudah berjalan itu kalau saya amati kognitif ya, berpikir gitu ya, kognitif berpikir. Konseptual, konsep-konsep yang ada kaitannya dengan pendidikan, implikasinya ya, implikasinya. Epistemologis itu kan tentang apa ini? Kebenaran ya. Ini bagian dari filsafat ilmu ini ya istilahnya. Kalau mungkin sekarang ada nggak ya kuliah filsafat ilmu? Zamannya Pak Adi masih ada ya. Ya, mungkin ada ya sekarang ya filsafat ilmu ya, epistemologis. Nah, historis ini terkait sejarah ya. Jadi antara sejarah dan filsafat itu sangat terkait. Filosofinya apa? Ya. Seperti permainan itu kalau ditanya filosofinya apa itu ada saya kira. Filosofinya itu ya istilahnya nilai-nilai luhur apa ya, terutama yang terkait dengan manusia, dengan
eksistensi manusia, kehidupan manusia itu apa. Kalau linknya dengan pendidikan, saya kira terkait dengan karakter. Makanya walaupun permainan cenderung anak-anak itu ya, itu saya kira sisi filosofinya juga ada. Kemudian politik, ini sudah saya pernah singgung, politik. Politik ini kan terkait dengan kebijakan, ya. Kebijakan ya pemerintah atau mungkin level lebih rendah sekolah. Ya. Kalau kita bisa mengkaji aspek etnomatematik atau yang lebih umum itu ada istilah etnopedagogik, itu ada etnopedagogi, pendidikan yang berbasis budaya lokal. Nah, gitu ya. Berbasis budaya itu ya lokal ya biasanya. Kalau terkait dengan itu tertentu. Itu kalau kajiannya memang bagus ini dan bisa diikuti, itu menjadikan sebuah kebijakan itu juga penting. Seperti literasi numerasi untuk anak Papua itu kalau kita amati itu, saya pernah berkunjung ke sana itu, kalau langsung pakai buku-buku yang ada dari Dignas atau Kemendikbud itu agak sulit, agak jauh. Konteksnya aja ada lain, bahasanya lain. Makanya ada buku, ada hasil riset menarik itu, buku kelas 1, 2, 3 itu startnya dari bahasa Indonesia, pengantarnya ya, tapi masih logat mereka, masih pakai bahasa atau percakapan bahasa Indonesia yang sesuai dengan lokal mereka. Kemudian pelan-pelan itu baru ngikuti EYD itu baru kelas 3. Setelah kelas 3 lah, harapannya setelah kelas 3 itu baru bisa berbahasa Indonesia dengan benar. Kan namanya orang belajar, kalau baca, kalau yang dibaca nggak tahu maknanya itu kan nggak nyambung gitu ya, ceritanya tidak nyambung. Makanya kan ada guyonan itu, gambarnya kuda, di bawah tulisannya kuda, anak mengeja kan KUUDA, dibaca jaran, itu kan ada. Karena tahunya itu gambar jaran gitu. Kuda nggak ada maknanya bagi dia. Nggak ada maknanya. Kalau jaran ada maknanya, itu Dengar nggak? Kan kalau anak kecil belajar baca, kan biasanya ada gambar kuda, terus dibaca KUU DAD gitu. Tapi ada juga yang bilangnya KUU DAD, bacanya jaran. Ini ada yang mendengarkan dari luar tadi. Oke ya, ini jadi aspek kajian matematika itu masih sangat luas. Kalau kita nanti mainnya masih daerah ini, nomor 2 dan nomor 3 ya, konsep sama pendidikannya. Pendidikan ini nanti jelas dilingkan dengan kognitif ya. Kognitif itu kan ilmu tentang bagaimana orang berpikir ya. Ini bermakna atau enggak, bagaimana proses itu diolah oleh otak dan sebagainya, itu kan kognitif. Ini dimensi yang politis, historis, epistemologi ini juga sudah mulai ada tapi masih jarang. Saya punya buku, ada epistemologi Jawa biasanya. Itu yang ngarang Ki Ageng, yang ilmunya Ki Ageng Suryo Mentaraman. Yang nulis bukan beliau. Jadi ilmu-ilmu tentang kebahagiaan gitu. Tapi yang didefinisikan didasarkan dari pengalaman hidup orang Jawa sendiri. Itu salah satu contoh epistemologi. Siapa tahu nanti dari kajian etnomatematika itu juga ada poin-poin nilai-nilai kebenaran sendiri. Kebenaran itu kan kalau di filsafat itu kan ya relatif ya.
kebenaran relatif kan. Ini pendekatan eksperimental atau idealis atau apa dan sebagainya. Kalau eksperimen itu kan dasarnya panca indera. Makanya ada enggaknya hantu itu kan kebenarannya di mana itu? Ilmiah kan nggak bisa di panca indera kan ya. Makanya hantu itu kan indera ke-6, indera ke-6, indera ke-7 gitu. Kalau epistemologinya ditarik ke situ mungkin kebenarannya ada juga sih. Oke, lanjut. Ini masih terkait tadi dimensi perbaruan. Ini penjelasannya Pak Adi sudah ya. Saya cuma tadi menambah-nambahkan ya. Nanti kalau Anda tanyakan, diskusikan boleh. Terkait keadilan sosial. Oke. Ini senangannya LSM, LSMM, LSM. Oke, kemudian etnokomputing. Nah, ini bagian dari etnomatematika yang cukup berkembang ya. Jadi bagaimana berpikir komputasi, atau sekarang kan ada computational thinking terkenalnya. Computational thinking itu kan mempelajari suatu tahap-tahap prosedur tertentu. Matematika itu kan sebenarnya mempelajari keteraturan di dalam yang sepertinya tidak teratur. Sepertinya nggak teratur, tapi kalau kita bisa melihat keteraturannya, itu berarti ada berpikir komputasi di situ. Seperti yang etnokomputing ini yang coba ingin saya tawarkan juga ke mahasiswa, termasuk yang skripsi. Mungkin saya kemarin sudah diskusi dengan bimbingan saya itu. Salah satunya misalnya di kerajinan anyaman gitu ya. Atau tenun. Tenun itu kan sebenarnya sudah dikerjakan mesin juga itu sudah. Nah, anyaman itu nanti kita bisa melihat keteraturannya itu ya. Baris pertama itu anggap aja iterasi pertama. Tujuannya untuk membuat pola tertentu, ini iterasinya ya, step-stepnya itu apa. Makanya kalau bisa dibuat algoritmanya, perulangannya seperti apa, iterasinya, itu pasti bisa dikomputasikan. Bisa ditiru pakai program GeoGebra itu saya kira bisa. Jadi pola-pola. Kalau yang contoh artikelnya ada orang apa itu ya, memilih rambut itu ya di Kelabang itu. Di Kelabang itu apa? Di apa itu? Lupa. Di Kelabang kalau bahasa Jawanya. Oke, itu etnokomputing. Nanti kalau sambil jalan mungkin ada yang ingin mengembangkan di skripsi atau nanti di kesempatan kuliah etnomatematika yang akan datang, kita akan selalu kembangkan. Etnomodeling, nah ini ada nggak hasil-hasil dari budaya itu yang bisa menghasilkan pemodelan tertentu. Jadi matematik itu bisa juga melihat fenomena dalam kalangan tertentu atau entah pertanian atau pertukangan, itu kadang ada yang ilmunya kan kadang turun temurun dia. Turun temurun itu kadang kenapa kok caranya pokoknya begini. Kenapa kok begitu, Pak? Nah, itu sudah diajari dari kakek saya, bapak saya, apa dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa mengeksplain, menjelaskan kenapa cara itu memang yang paling efektif, mungkin dengan optimisasi atau apa, dengan nanti dibuktikan dengan kalkulus. Tentu saja untuk membuktikan itu kan harus membawa situasi dari budaya itu harus dimodelkan dulu. Ya. Dimodelkan itu kan ditransfer ke bahasa matematik, ke simbol, ke logika matematik. Elemen yang paling dasar dari matematik itu kan logika, teori himpunan, relasi, fungsi, nah gitu kan. Baru berikutnya paling ada sudah relasi, ada fungsi,
optimisasi atau kalkulus. Di situ ada laju perubahan, nah berarti mulai ada kalkulus dan sebagainya. Oke, kemudian matematika dan pedagogi pendidikan guru. Ini beberapa poin yang ditulis di sini. Mengkontekstualisasikan pengajaran dan pembelajaran matematika dengan menghubungkan konten matematika dengan pengalaman sosiokultural siswa. Sosiokultural artinya ya budaya dalam sosial kesehariannya di situ. Sosiokultural. Norma, budaya, termasuk sosiokultural. Di kelas-kelas itu pun kalau kita, mungkin kelas online gini juga membentuk membentuk norma sosiokultural sendiri nih kelas online ini. Makanya kalau guyonan itu kan ada tahun 90-an kalau bolos itu loncat pagar gitu ya, keluar loncat pagar. Tahun sekarang membolos itu cuma meninggalkan gambar mic di garis miring sama gambar apa itu kamera dicentang gitu ya mungkin. Tapi mungkin orangnya tetap di situ. Atau di situ atau enggak itu enggak kelihatan itu. Enggak apa, itu memang itu kalau paling hemat untuk online Zoom itu memang gitu ya. Gambarnya keluar ini kan memang seperti harus mengupload video, melihat video itu pun harus juga seperti mendownload ini dan sebagainya. Oke, kemudian ini yang terkait yang akan kita teliti juga ini matematika sekolah lebih relevan dan bermakna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menegaskan penemateri yang lebih relevan secara budaya. Seperti realistik matematik itu pun juga Anda pernah belajar juga, realistik matematik itu kan bermula dari masalah ya, masalah kontekstual gitu ya istilahnya ya. Meskipun realistik atau konteks di realistik itu tidak selalu real life, tapi real di pikirannya atau meaningful, nyambung lah istilahnya. Jadi di realistik matematik memang nggak harus selalu real life, tapi untuk matematik yang paling dasar itu realnya ya real life karena belum punya matematik yang sebelumnya kan. Masa belum punya matematik sebelumnya tiba-tiba langsung paham yang abstrak itu kan agak sulit. Oke, itu review saya, mungkin tambahan saya. Silahkan kalau ada tanggapan, komentar, pertanyaan. Kalau di yang sudah saya share itu di LMS-nya ya, ini mungkin agak tersembunyi saya lihatnya. Nih, jadi di bagian ini sumber referensi matematika ini silakan dilihat. Ini ada contoh-contoh artikel, sekedar contoh ya. Itu yang sudah saya pilihkan yang relevan dengan kajian kita, khususnya dengan permainan tradisional itu. Kemudian buku-buku yang relevan, itu silakan dibuka-buka, dilihat nanti karena saat Anda menulis artikel itu jelas. Kan nulis artikel, nulis tesis itu kan harus ada referensi kan kalau kita ya. Karena kita tidak sejenius Einstein. Einstein itu menulis disertasinya katanya tidak ada referensinya, literaturnya. Menulis disertasi tentang relativitas Einstein. Disertasinya relativitas. Tapi kalau Nobelnya dia bukan relativitas, tapi di efek fotolistrik. Kenapa? Karena bagi orang fisika itu teori relativitas itu masih hipotesis itu. Masih spekulasi matematis kan itu sebenarnya. Belum ada yang. Sementara kalau fisika itu kan cenderung tadi ya epistemologinya itu nilai kebenarannya kan harus dibuktikan kan. Buktikannya dengan eksperimen kalau fisika itu kan. Yang bikin pesawat melebihi kecepatan cahaya juga masih susah, gitu kan. Masih belum
Belum ada, walaupun sudah mulai nampak, mulai terbukti ya kemarin relativitasnya Einstein itu, tapi di tata surya ya, di skala yang jauh lebih makrokosmos istilahnya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya persilahkan. Kalau enggak ya digilir nanti dari kelompok 1. Sudah dibaca belum? Sudah mulai memahami belum? Bingungnya bingung apa? Felicita raise hand. Ya, silahkan, Felis. Ya Pak Andi, terima kasih untuk waktunya Pak. Saya mau bertanya Pak, yang tadi di matematika itu kan ada 6 aktivitas ya Pak. Ada menghitung dan mengukur. Nah saya masih bingung Pak untuk membedakan yang itu Pak. Menghitung dan mengukur itu Pak. Oh, menghitung dan mengukur. Ya. Masih bingung ya konsep dasar. Iya Pak. Menghitung itu istilahnya terjemahan dari counting ya. Counting itu terjemahnya yang lebih bagus lagi membilang. Jadi membilang itu di sini ada berapa anak? 30. Saya membilang. Dari Pak Adi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu counting, menghitung atau membilang tadi. Matematisnya itu dia mengkorespondensikan suatu objek, sekumpulan objek dengan bilangan asli. Bilangan. Nah, makanya sejarah matematik itu kan munculnya dari bilangan asli dulu. Bilangan 0 itu munculnya belakangan itu. Jangan dikira 0 kita, makanya kalau kita ngajar mengikuti sejarah, tiba-tiba pertama ngajari bilangan 0 itu keliru. Itu secara natural pemikiran manusia itu nggak masuk itu. Yang masuk ke manusia itu kelihatan 1, 2, 3, 4. Nah kalau mengukur itu kan bilangan yang dikorespondensikan itu bilangan real secara teorinya itu. Jadi mengukur itu kan misalnya mengukur panjang gitu ya. Kita kan membandingkan suatu benda gitu ya, panjangnya misalnya. Nah, makanya kan ada ukuran panjang itu kan ada yang jengkal itu kan masih informal gitu ya. Jadi ini atau tinggi lah, tinggi manusia, tinggi orang itu kan satu orang, oh ini tingginya 170. Ini 175,4 sekian. Nah itu bahkan secara fisika pun makanya ada error kan. Yang eksak sekali itu nggak ada. Jadi mengukur itu mengkorespondensikan suatu apa ya, misalnya tadi pengamatan ya, ada panjang, ada lebar, ada apalagi suhu itu kan dari panas itu mau dikonversikan ke bilangan itu kan diukur sebenarnya diukur. Makanya konsep fungsi itu terkait dengan pengukuran. Manusia itu orangnya beda-beda tapi tinggi badannya sama itu bisa. Tapi nggak ada orang yang saya misalnya ukurannya 150 sekaligus 170 itu nggak ada cabang itu kan tidak bisa. Nah, itu. Jadi membilang atau menghitung atau counting tadi itu discrete ya, mungkin kalau bahasa lebih kerennya lagi. Tambah bingung nggak kalau saya ngomong discrete? Discrete itu bilangan bulat itu ya. Kayak hari, ada berapa hari gitu kan. 7 hari, berapa hari, sekian hari. Tapi kalau ngukur tadi itu bisa panjang, bisa lebar, bisa apalagi. Tapi bilangannya real. Tapi kalau misalnya orang panen padi, zaman dulu ya, sekarang kan langsung di red gitu. Diikat jadi satu, kemudian dikumpul-kumpulkan gini. Nanti kan dia akan di apa itu ya?
Itu ya itu counting ya, nanti hasilnya berapa ikat. Ya sekitar itu. Gimana, Felis? Cukup bisa Sudah, memahami? Pak. Bisa memahami. Ya, memang Makasih, Pak. untuk split sekali ini mengukur atau membilang ya itu agak sulit ya. Tapi kalau secara matematis yang satu itu bilangan bulat asli, yang satunya real. Bahkan bilangan bulat negatif itu kan kalau di sejarahnya kan lebih lagi berikutnya karena itu kan terkait dengan arah relatif terhadap posisi mutlak tertentu di atas laut, di bawah laut, kemudian bisa permukaan laut ya. Ada misalnya suhu di atas 0, di bawah 0 itu ada patokannya. Ya. Jadi nanti kalau mengkaji melihat hal seperti itu nanti jangan takut salah atau enggak ya, itu sesuatu yang nanti kita diskusikan. Ada namanya mengkaji itu kan menurut saya pengamatan saya begini alasannya seperti ini. Nanti kalau diskusi ada sedikit beda pendapat dan sebagainya, kalau ada usulan yang lebih baik ya bisa kita perbaiki, tapi bisa jadi suatu hal itu masih bisa diperdebatkan. Nah, itu enggak apa-apa. Jangan apa ya memaksakan ini yang benar siapa, yang salah siapa. Ya, yang punya katanya yang kebenaran hakiki hanya punya Tuhan semata gitu ya. Nah, gitu. Oke. Yang lainnya silahkan tunjuk tangan. Yang bingung pun silahkan kalau bingung. Kaitannya dengan permainan apa Anda. Pak Adi itu sebelum memilah itu sudah mencoba memperkirakan ya. Itu di situ ada apa, itu sudah istilahnya orang Jawa itu apa gagapi itu apa? Diraba-raba ya. Diraba-raba itu kan ibarat Anda nyari ikan airnya keruh itu kan masuk aja di situ. Ada yang gerak-gerak mungkin ya ada lele di situ atau apa. Nah, itu digagapi. Silakan yang lainnya. Harapan saya Anda lebih jelas, lebih punya gambaran nanti yang ditulis. Silakan. Ardian mungkin. Halo, Ardian. Belum, Pak. Belum apa ya? Belum ada pertanyaan. Apa? Saking bingungnya apa saking jelasnya? Ya, baru memahami, Pak. Baru memahami. Itu tidak ada keingintahuan apa gitu. Sementara belum, Pak. Oh, belum. Jadi modal mengkaji meneliti itu ingin tahu yang besar gitu ya. Ingin tahu. Makanya kalau bingung itu tanda-tanda baik gitu. Kalau nggak bingung malah tanda-tanda masih biasa-biasa. Jadi Anda jangan takut kalau bingung. Bingung artinya secara kognitif Anda sudah mulai ada konflik. Gitu ya. Kalau nggak pernah ada konflik artinya apa? Tidak pernah nggak pernah mempermasalahkan sesuatu. Gitu ya. Semua dianggap biasa-biasa saja. Gitu. Kalau semua dianggap biasa, tidak ada orang meneliti jadinya. Nah, jawabannya sudah semestinya begitu. Itu sudah dari sononya, itu sudah habis diskusinya. Oke, siapa lagi? Adi, ini ada mahasiswa namanya Adi juga ini. Adi, anak Seragen ini. Halo, Adi. Wow, silakan. Kamu di mana ya? Saya di kos, Pak. Oh, enggak pulang Seragen. Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo, sorry. Sing Seragen ki sapa to mbiyen ki? Rano ya, oh Daniel ya beda lagi. Sukoharjo. Gimana Adi? Nah, ini masih cukup paham sih, Pak. Tapi kalau tadi yang terakhir tadi
kurang paham Pak, yang terutama yang kayak dengan sosial atau apa itu tadi. Terlalu ya, terlalu abstrak itu, terlalu jauh. Iya Pak. Nah, itu memang ilmu sulit itu mungkin. Yang apa historis, politis tadi itu. Iya Pak. Nah, Ya, itu implikasi lebih jauh. Jadi terkait dengan kebijakan pendidikan. Siapa tahu ini kan kita belajar istilahnya dari kecil ya, lokal, permainan tradisional. Misalnya nanti riset Anda itu bagus, memberi dampak yang baik, itu bisa juga dikembangkan lebih jauh untuk kebijakan gitu ya. Seperti siapa tahu game-game yang Anda pelajari ini bisa dikembangkan dengan kemasan kekinian. Kemasan kekinian itu ya dibikin aplikasinya itu mungkin ya. Atau pengalaman saya dengan anak saya, ponakan saya itu walaupun sekarang mainnya itu gadget gitu ya. Tapi kalau kumpul diajak permainan tradisional itu senang kok mereka itu ternyata. Jadi nggak ada istilah terus itu permainan kuno jadul itu enggak. Itu karena kita nggak ngajak, nggak kenalkan mereka aja. Saya khawatirnya generasi saya dan sebelumnya itu yang merasa minder gitu ya. Wah, mosok ya mau sih permainan kayak gini, itu kadang kan sudah sudah membatasi diri ya. Memang anak-anak itu kan kalau dulu kan gadget nggak ada, sehingga mau nggak mau permainannya seperti itu. Anak sekarang kan kalau permainan itu, kalau ada temannya bermain, itu pengalaman saya itu mereka bermain kok, ditaruh itu gadgetnya. Tapi kalau udah duduk istirahat apa itu dipegang lagi. Nah, gini. Makanya termasuk game yang kita pelajari ini nanti kalau kaitannya dengan isu metode pembelajaran yang terbaru itu isu gamifikasi ya. Atau bahasa Indonesianya kalau diserap itu gamifikasi. Bahasa Inggrisnya gamification. Bagaimana belajar itu tapi dalam suasana bermain. Bagaimana membawa konteks bermain itu ke konteks belajar. Bermain ke konteks belajar, ke konteks non bermain. Tapi suasananya, situasinya bermain, fun ya. Masih bagus ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Ini kita sampai jam udah 50 menit ya, bentar lagi lah. Silakan saya beri kesempatan untuk pertanyaan. Yohana, halo Yohana. Iya Pak. Oh ada Yohana, ada Yohana ya. Ini Yohana ini. Ya, oke deh. Yohana, Yoa. Ya Pak. Gimana? Ada komentar, pertanyaan? Mungkin kamu sudah pelajari punyamu atau belum? Kalau dengan materi hari ini sejauh ini masih paham Pak, tapi terkait dengan permainan kelompok kami, saya masih mengalami kesulitan Pak, kebingungan. Apa? Bingungnya apa? Yang penting bingungnya. Itunya Pak cara bermainnya Pak, karena kami kan dapat materi madepa-depa. Madepa-depa. Ya. Terus setelah membaca dari bukunya itu masih bingung cara bermainnya itu kayak gimana Pak. Terus kelompok kami juga sudah mencari narasumber yang dari Bali biar menjelaskan lagi ke kami seperti itu. Tapi dari yang kami tanya itu narasumbernya juga bingung itu permainan apa seperti itu Pak. Ya, coba aja diperagakan aja, dipelajari, diperagakan, madepa-depa, atau
mungkin kalau uraian di situ di buku itu belum gitu jelas, Anda bisa googling. Googling kan kata kuncinya berarti madepa-depa. Ya. Nah, siapa tahu di tempat lain ada penjelasan yang lebih jelas ya. Mungkin ada gambarnya atau mungkin di YouTube jangan-jangan ada, siapa tahu madepa-depa atau Di YouTube kemarin juga sudah cari tapi enggak keluar Pak permainannya. Enggak keluar. Ya. Terus cari di Google juga seperti itu. Yang muncul justru buku yang dari Bapak berikan yang muncul Pak. Yang lain nanti tidak ada, enggak ada sumber lain. Bukan Pak. Itu daerah Bali daerah mana ya? Atau tanya yang lebih tua lagi, kamu tanya siapa? Tanya Pak Dewa mungkin. Pak Dewa kan orang Bali. Iya, kemarin mau coba tanya Pak Dewa tapi belum Pak. Di WA aja nggak apa-apa, zaman sekarang kan. Ya gini. Ya sambil di apa istilahnya? Dicoba diperagakan. Butuh pemain berapa sih itu kalau di bukunya itu keterangannya? Kalau dari sini minimal 3 orang. Minimal 3 orang, terus alat yang dipakai? Tidak ada alat yang dipakai, hanya tangan, kaki seperti itu Pak. Tubuh kita sendiri. Kemudian kan ada batas tempatnya. Nah itu kita juga belum tahu batas tempatnya itu seberapa, karena tidak ditulis minimalnya Pak. Minimalnya nggak ada. Ya dikira-kira aja. Berarti kalau nggak ada, ini kan seperti orang masak itu kan secukupnya, berarti kan tempat secukupnya, seleluasannya, gitu mungkin nggak apa-apa. Dicoba gini, kira-kira nanti setelah dicoba itu kan, oh ini toh yang dimaksud ini, apa. Jadi dicoba, nanti bisa di cross check dengan pemahaman Pak Adi seperti apa, carikan sumber atau narasumbernya, atau mungkin gambarnya ada yang kurang jelas bisa dilihat, atau madepa-depa jangan-jangan ada padanannya, kesamaannya dengan permainan apa, mungkin saya juga belum gitu tahu, sehingga istilah yang lebih populer terkenal itu yang mana gitu. Jadi itu dipahami mainnya, kemudian nanti direfleksikannya itu di yang aktivitas fundamental tadi itu, ini kira-kira apa. Atau Pak Adi mungkin bisa memberikan gambaran apa Pak, sejauh yang Pak Adi tangkap itu. Siapa tahu bisa mencerahkan Yohana dan kelompoknya. Silakan Pak. Boleh share screen Pak? Oh boleh. Sudah saya stop punya, silakan. Co-host bisa tak? Bisa. Ya. Kalau madepa itu kemarin Gambarannya Pak Adi aja. ya. Ya. Ini kalau tidak salah yang ini ya. Bentar, belum muncul. Belum muncul. Started. Nah, oke. Ya. Ya Pak. Iya, madepa-depa ya. Nah, kalau mungkin secara masih belum begitu dalam, itu bisa digunakan, kalau yang saya lihat itu bisa mengenal satuan ukuran. Kalau tidak salah di permainannya nanti itu kalian kan akan ada syarat itu dengan pengukuran satu depa, kalau tidak salah seperti itu ya. Satu depa itu satu rentangan ini ya? Ya, satu rentangan tangan. Nah, itu ukuran tidak formal yang gitu. Ya. Nah, nanti ada yang jadi pangkalnya, ada yang jadi pusatnya, terus harus ada yang jadi lawannya nanti itu yang harus dikenai dengan jarak 1 depa. Nanti juga bisa prediksi, itu juga bisa masuk karena harus memperkirakan apakah benar jarak dari setiap lawan tadi dengan titik
pangkalnya itu 1 depa. Itu gambaran umumnya, tapi nanti masih bisa sambil dicari referensi yang lain juga. Ini ada menang kalahnya nggak gitu ya, Pak? Cuma hiburan saja, Pak. Ini terakhir, jika pemain lainnya ada yang tersentuh, maka dia berhak menjadi pencari. Ya. Ini apa maksudnya? Yang pencari itu jadi yang mengukur itu tadi, Pak. Salah seorang pemain bertugas sebagai pencari akan menentukan ukuran depa dari seorang pemain. Nah, jadi misalkan 1 orang tadi jadi pusatnya, yang satunya lagi dia akan memperkirakan. Ini paling sedikit 3, tapi berarti bisa 4, 5, 6 gitu ya? Bisa. Nah, itu dinamika permainannya akan semakin lebih rumit nggak kalau pemainnya lebih banyak gitu kira-kira? Bisa semakin rumit, ya. Nah, jadi nanti bisa juga seandainya ini dimainkan 3 begini, 4 bagaimana, 5 bagaimana, 6 bagaimana, itu ada pola tertentu enggak? Nah, itu juga termasuk kajian. Ya kan, tadi ada memprediksi ya Pak Adi, misalnya memprediksi kalau 4 pemain gimana, 5 gimana, 6. Nanti kalau secara matematis kalau N pemain gitu ya mungkin ya. Apakah ada apa ini? Kalau misalnya 4 itu nambahnya di mana Pak kira-kira? Ini kan yang jadi yang akan disentuh yang makin banyak, Pak. Kan pangkalnya 1, yang mencari 1, yang akan disentuh berarti 2. Bayangan secara umumnya seperti itu, Pak. Ya, karena saya juga sambil mencari juga. Ya, nggak apa-apa, kita eksplor bersama gitu ya. Eksplor bersama. Syukur kalau ada sumber yang lebih jelas. Kalau enggak ya istilahnya sepemahaman kita ya, semaksimal mungkin kita enggak apa-apa. Seperti orang nyanyi itu kan, nyanyi Jawa, kalau penyanyinya bukan orang Jawa itu kan kadang agak cengkoknya lucu-lucu sedikit kan, ya enggak apa-apa, itu udah optimal. Seperti Judika nyanyi lagu Banyulangit itu saya dengarnya juga kayaknya enggak fasih 100% itu ya Jawanya. Itu kan ada yang jadi E jadi apa itu. Tapi kan dia sudah mencoba mendekati. Seperti kita mencoba memahami permainan dari daerah lain juga segitu semaksimal mungkin. Jadi ini di sini misalnya ada paling sedikit 3 pemain, makanya nanti bagaimana kalau lebih gitu ya, apa yang terjadi itu juga kajian matematika, entah barisan, deret, atau apakah ada pola keteraturan tertentu gitu ya. Pertama sih dicoba-coba dulu, dimainkan gini. Tapi nanti secara matematis ada nggak hal tertentu. Kalau memang iya, itu kan berarti nanti permainan ini bisa digunakan untuk mengawali konsep barisan, konsep deret, atau untuk apa? Induksi matematis ya, jangan-jangan itu ya, jangan-jangan loh ya, saya cuma mengira-ira. Oke, saya kira itu tambahan info dari Pak Adi, bagus. Kita terus ya selalu berhayal ya. Jadi yang lain gitu, jangan putus asa semua. Nanti kalau ternyata di otak-atik permainannya terlalu sederhana, nggak ada konsep yang bisa dikembangkan, nah, nanti kita masih punya alternatif, beberapa permainan yang lain masih punya. Oke, ada lagi? Satu lagi mungkin. Sylvia, Kalimantan, Sylvia. Halo. Wah, kok adiknya yang muncul. Wah, Pak. Gimana Sylvia? Kamu satu kelompok dengan siapa? Dengan Fani, Pak. Fani Sukabumi? Iya. Oh. Adikmu berapa sih, Sil? 2, Pak. 2. Paling kecil kelas berapa? Mau 3 tahun lebih, Pak. Oke. Gimana, ada pertanyaan atau tentang permainan yang kamu pelajari? Ya?
Oh ya, kemarin saya dengan Fani udah baca dari buku yang Bapak berikan. Permainan yang kami dapat itu macan-macana, Pak, dari Bali. Nah, kami masih bingung di aturan permainannya, Pak. Kalau di dalam macan-macana itu kan ada BB sebagai pemain A dengan macan sebagai pemain B. Nah, bingungnya itu kami aturan mereka ini boleh saling makan itu gimana, Pak? Terus kami juga udah cari sumber lain di internet, yang keluar itu malah permainan macan-macana dari Jawa, Pak. Dan petak-petak yang dipakai itu beda sih, Pak, dengan yang ada di buku dengan buku yang Bapak berikan. Jadi kami masih kebingungan di situ. Beda petaknya ya. Tapi Iya. kalau yang macan-macanan permainan Jawa itu aturan permainannya bisa dipahami, lebih mudah dipahami atau kamu kan tadi ke Iya. aturan permainannya yang nggak paham. Kalau aturan permainan yang Jawa itu mudah dipahami atau enggak? Lebih mudah, Pak, karena banyak sumbernya dari internet. Nah, mungkin saya nggak tahu persisnya. Mungkin aturannya lebih sama, tapi mungkin petaknya yang berbeda, jangan-jangan atau aturannya beda. Mungkin karena mungkin bisa jadi aturannya, cara mainnya sama, tapi petaknya yang berbeda, itu kan bisa juga. Iya, Dan Pak. secara strategi pemenangan atau nanti terkait cara kemungkinan makannya ya, areal yang dimakan dan sebagainya kan mungkin agak beda strateginya, siapa tahu. Iya. Mungkin Pak Adi bisa ngasih komen singkat aja. Nah, ini sudah jam lebih 4. Kalau tidak salah, yang di macan-macanan memang strateginya hampir sama dengan yang di Jawa, Pak. Cuma di yang Bali, yang di macan-macanan itu ada beberapa media macam-macam. Ada yang bentuknya kotak, terus ujungnya segitiga itu, terus ada yang cuma kotak di tengah. Iya kan? Yang itu bukan? Iya. Nah, cuma media tempatnya saja, tapi saya rasa cara strategi pemenangannya sama. Oh, baik, terus Pak. anunya sama nggak apa istilahnya bidak yang dimainkan itu jenisnya, atau tadi ada yang segitiga, ada yang apa itu beda karakternya, ada berapa karakter pemain istilahnya, yang catur itu kan buah caturnya gitu misalnya. Lebih banyak Bali atau Jawa itu? Sama, Pak. Oh, sama. Iya, 2 pemain. Macan-macanan itu sama juga nggak dengan das-dasan atau dam-daman gitu ya? Karena kalau di artikel itu yang saya share itu, Anda bisa lihat, sebentar, saya share screen dulu. Ada artikel yang, Saya bisa menambahkan, Pak? Ya, silakan sambil saya buka. Ternyata ini ada sedikit yang berbeda. Kalau tadi yang dibingungkan bagaimana makannya, kalau tidak salah ini saya share screen sebentar. Untuk yang macan-macanan ini di sini sudah bisa kelihatan? Sudah. Nah, di sini jika macan lupa untuk memakan manusia, jika ada kesempatan, maka pemain sebagai manusia bisa mengambil batu yang dianggap sebagai macan tersebut. Jadi saya sekilas itu kan gantian mengisikannya, macannya, manusianya. Nah, pada saat ketika macan lupa untuk memakan manusianya, nah otomatis macan tersebut hangus. Sudah dibaca sampai situ? Iya, Pak, sudah. Nah, berarti, boleh tanya, Pak? Itu macannya itu makan manusianya ada aturan nggak, Pak? Harus lurus, tidak boleh diagonal atau gimana, Pak?
coba nanti kita pelajari lagi bersama. Saya juga sedang mendalaminya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Apakah lurus, apakah diagonal boleh ya. Nanti sambil dicek gitu ya. Ya, baik, Pak. Atau kalau seandainya nggak ada keterangan, mungkin ya kita bisa menambahkan aturan sendiri, nggak apa-apa ya. Seandainya dengan aturan hanya boleh lurus, yang terjadi begini. Seandainya boleh juga diagonal, yang terjadi begini, gitu ya. Nggak apa-apa, artinya jangan. Ya info coba kita telusur dulu ya, kita telusur dulu. Tapi nanti titik tertentu kita buat asumsi nggak apa-apa. Seandainya hanya boleh lurus. Nanti kalau ketemu orang Bali sungguhan, ya ini kami modifikasi sedikit. Ya, jadi siapa tahu dari asal permainan tersebut bisa dikembangkan ya, yang lebih kekinian. Sebentar, saya kalau tadi mau share screen yang tradisional Jawa Game kelihatannya. Ada artikel yang di sorry. Ini yang ya, saya share dulu. Nah, ini artikel ini nanti kalau dilihat. Ini bahasa Inggris tapi yang nulis orang Indonesia. Saya tadi cuma melihat ada apakah itu sama dengan ini ya. Nah, ini di sini dia sebut ini senang ini. Dam-daman atau das-dasan. Das-dasan ini istilahnya. Kalau zaman saya di desa dulu dam-daman. Mungkin beda pengucapan aja sih. Nah, ini yang varian apa ini? Ini yang Jawa seperti ini kah atau beda? Yang model ini? Itu sepertinya nanti ada di kelas yang lain. Oh, ada yang kelas lain? Ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada sudah artikel ada yang bahas, itu justru kita baca. Nanti yang namanya tinjauan pustaka itu kita harus bisa mengatakan, misalnya permainannya sama ini ya, si ini sudah membahas permainan yang sama, tapi yang dia bahas itu tentang apa ya. Nah, kemudian yang akan Anda lihat itu sisi yang lain ya, sehingga ada beda. Ini misalnya digunakan di pembelajaran, ini terkait dengan apa ini? Ini yang di cover ya, arenanya ya mungkin ya, ini terkait bangun-bangun ini karena untuk anak SD ini, misalnya ini diterapkan untuk anak SD, topik bangun datar atau apa gitu. Nanti mungkin walaupun permainannya sama, nanti kita bisa kembangkan di topik yang lain, misalnya SMP atau SMA atau strategi. Jadi kalau Anda searching nanti ada juga artikel-artikel mungkin permainan sama, ada orang membahas, justru itu dipelajari, nanti bisa menjadi tinjauan pustaka, artinya si ini sudah menulis tentang ininya, saya akan meninjau sisi yang lainnya. Nah, itu ada. Nah, ini. Jadi makanya sebelum Anda mulai istilahnya mengkaji lebih lanjut, nanti ada fase tinjauan pustaka, fase Anda mencari literatur yang seperti tadi Sylvia itu kata kuncinya apa tadi permainannya apa namanya? Kok udah Madep lain yang tadi si Joanna. Sylvia permainannya apa namanya, Sil? Macan-macana, Pak. Oh, macan-macana ya. Dicari, kemudian yang mirip juga mungkin ya, mirip apa.
Nah, kemudian sisi lain yang akan Anda bahas itu seperti apa? Itu yang dimaksud dengan kebaruan penelitian. Atau bahasa kerennya itu state of the art. Gitu. Atau kerennya lagi novelty-nya. Novelty-nya itu, ya itu tadi, kebaruannya. Oke, ini sudah lebih 12 menit. Saya kira sudah cukup ya. Sudah ada penjelasan, silahkan. Jadi ini tadi yang saya angkat beberapa sampelnya itu, yang lain juga begitu caranya. Dipelajari, dicoba, didiskusikan dengan Pak Adi, boleh. Pak Adi itu sudah buat listnya menurut pemikirannya Pak Adi. Ya. Tapi memang tidak kita langsung share gitu, nanti Anda malah ngikut semua dari situ. Sementara ini kan baru kita juga ikut mempelajari. Gitu. Artinya berdiskusi itu kan beradu, bukan beradu. Share pemahamannya lah, sama enggak gitu ya, kira-kira. Sambil nanti kita kasih saran kira-kira aspek matematik yang bisa dieksplor, yang bisa dikembangkan, nanti menjadi konteks untuk pembelajaran konsep tertentu, topik tertentu apa. Itu terus kita kembangkan, kita diskusikan. Oke, saya kira hari ini cukup dulu. Atau ada tambahan dari Pak Adi mungkin? Apakah ada? Cukup? Oh, sudah cukup ya. Sambil Anda buka-buka itu ya, referensi yang saya berikan itu. Itu saya hanya kumpulin beberapa yang relevan lah, yang bagus ya. Saya searching itu ada yang etno bahas permainan tradisional cukup banyak, tapi yang membahas aspek berpikirnya rupanya masih agak sedikit. Justru itu yang akan kita mainkan di situ, areal permainan kita itu di situ. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi silahkan Anda lanjutkan explore permainannya, dipahami. Kemudian minggu depan saya akan coba jelaskan proposalnya. Oh sorry, ini ada 6 buah chat itu apa ini? Bapaknya suka gitu, kadang lucu tapi kadang garing. Maaf teman-teman, saya salah kirim. Kok salah kirim? Ya, aku maafkan, ya Fani. Oh, tidak ada pertanyaan ya. Saya kira 6 ada 6 pertanyaan, itu kan butuh membahas waktu cukup lama. Ini kalau keliru chat di sini nggak bisa di-delete ya. Delete for everyone itu nggak bisa ya. Lagi di-record lah. Di-record, chatnya juga ikut ke-record ya? Iya. Nggak apa-apa lah, itu bagian dari dinamika. Nggak apa-apa, sudah apa istilahnya, jadi malapetaka itu enggak apa-apa. Oke, cukup sekian dulu. Ketemu lagi minggu depan secara Zoom, kemudian silahkan diskusikan lewat WA group ya. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore, Ya. Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Pak. Oke, selamat sore. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.